Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam plus Askia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas soal tryout. Ini adalah soal tryout SBMPTN pada periode April 2021 yang lalu ya. Nah, kita langsung aja masuk kepada soal nomor 1. Soal nomor 1 tentang struktur atom. Pertanyaannya, konfigurasi elektron dari ion X2 negatif yang mempunyai nomor atom 34 akan sama dengan. Nah, jadi di sini dikatakan X-nya 2 negatif, nomor atomnya 34. Masih ingat nggak kalau X negatif itu menentukan elektron? Elektron sama dengan apa? Nomor atom, ya kan? Nomor atomnya kurang muatan. Elektron itu cara menentukannya nomor atom kurang muatan. Nah, nomor atomnya di sini di soal ini adalah, jadi nomor atomnya 34 dikurang muatannya. Muatannya minus 2. Minus kali minus kali positif. Berarti jadi tambah, jadi 36. Jadi elektronnya 36. Mana yang 36? Tentu jawabannya adalah yang opsi dari C ini ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 2. Diketahui nomor atom C6, N7O8, P15, F9Cl17 dan Br35. Senyawa berikut yang mengikuti kaidah oktet kecuali. Yang mengikuti kaidah oktet kecuali. Artinya kecuali ini berarti yang tidak. Aturan oktet adalah aturan di mana nanti elektronnya jadi 8 ya. Elektron dari atom pusatnya, elektron atom pusatnya itu sama dengan 8. Jadi kalau nanti dia dapatnya 8, berarti itu oktet. Nah, jadi nanti manakah yang elektron valensinya, elektron atom pusatnya 8, berarti nanti itu adalah oktet. Nah, di soal ini yang menjadi jawabannya adalah yang D. Gimana caranya kenapa jawabannya D? Nah, langkah penyelesaiannya adalah kita lihat dulu di sini ya. Opsi yang D itu katanya senyawanya adalah Br ya, BrCl3. Nah, untuk menentukan elektron dari atom pusat ya, elektron atom pusat itu cara menentukannya gini. Elektron valensi dari atom pusat. Nah, jadi elektron valensinya ditambah dengan ya atom samping atau X. Nah, ini cara paling gampang. Atom samping tambah X. Nanti kalau ada muatan kurang dari muatan ya, kurang muatan. Jadi elektron valensi elektron atom pusat itu adalah elektron valensi atom pusat kurang muatan. Sekarang kita kembali ke soal ini, di mana atom pusatnya siapa? Ini Br ya, ini atom pusat namanya. Kemudian ini atom samping X. Jadi jumlah X nya berapa? 3. Nah, kita cari si Br. Br itu nomor atomnya adalah 35. Cari elektron valensinya 28, konfigurasikan ya. Kalau dia 35, 28, 10 ya, tambah 18, 28. Supaya 35 berarti 7. Ya, berarti nanti gini. Untuk si BrCl3 ini elektron dari si atom pusatnya sama dengan ya, elektron valensinya 7 ya, tambah dengan X-nya ada 3, muatannya enggak ada, berarti kurang 0. Berarti sama dengan 10. Nah, 10 ini dia tidak oktet. Ya, tidak oktet. Kenapa? Karena dia adalah tidak 8. Jadi tidak oktet artinya tidak 8. Jadi kalau 10 kan tidak 8, berarti tidak oktet. Nah, misalnya 1, tentukan coba 1 yang oktet. Umpamanya kita mau men-challenge yang E. Yang E itu adalah PCl5. PCl3 ya. PCl3. Oke, elektron valensinya kita cari yang pusatnya siapa? Ini namanya atom pusat ya. Kemudian Cl-nya adalah si X-nya sama dengan 3. Nomor atomnya 15. Elektron valensinya kita konfigurasikan supaya dapat elektron 285. Nah, jadi untuk menentukan elektron atom pusat berarti sama dengan elektron valensinya 5. Ya kan, tambah X-nya 3. Muatannya 0, 8. Makanya dia oktet. Yang E itu oktet, yang AB itu juga oktet. ABC juga oktet. Jadi yang enggak oktet lah yang D. Berikutnya adalah nomor 3.
Soal nomor 3 di sini ditanyakan adalah hibridisasi dan bentuk molekul dari pH3 jika diketahui nomor atom P, 15 dan H adalah 1 ya. Jadi pH3 itu mirip kayak PCl3 sebenarnya. Mirip PCl3. Jadi pH3. Jadi ini namanya adalah atom pusat ya kan. Kemudian H itu adalah X-nya ada 3. Berarti nanti bentuknya ya, bentuknya adalah A-nya 1, X-nya 3, jadi AX3. Nah berikutnya kita cari apakah dia punya E atau tidak. Masih ingat gak bentuk mencari E? Mencari E, ini pasangan elektron bebas. Ini Bapak singkat pasangan elektron bebas. Itu rumusnya apa? Elektron valensi atom pusat. Ya mirip kayak menentukan oktet atau tidak oktet tadi. Ya, jadi elektron valensi atom pusat dikurang dengan X. Ya, lalu kalau ada muatan kurang muatan, lalu kita bagi 2. Jadi di sini untuk menentukan E-nya ada atau tidak ya. Jadi ada E-nya ada atau tidak itu. Jadi elektron valensi atom pusat si P tadi elektron valensi 5 kurang dengan 3. Muatannya 0 berarti itu 2 ya. Bagi 2 berarti 1. Jadi A-nya 1, X-nya 3, E-nya 1. Kalau X3 itu bentuknya apa? Piramida segitiga. Nah dari mana SP3? Jadi kalau dia tambahkan aja X tambah E. Nah ini untuk mencari hibridisasi ya. Jadi X-nya itu adalah 3, E-nya adalah 1, berarti 4. Kalau 4 itu berarti S-nya 1, P-nya 3, ditambahkan 4, jadi SP3. Nah jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 4. Suatu logam L merupakan atom yang isoton dengan M. Ya, isoton dengan M. Kemudian jika dalam setiap atom M mengandung 12 proton, konfigurasi elektron dari L. Nah, kita lihat ya, L itu ya nomor atomnya 23. Massa ya, AR itu massa. Kemudian M ya, M massanya 24. Dikatakan ya L itu isoton terhadap M. Jadi kalau dikatakan L itu isoton dengan M, artinya jumlah neutron si L itu sama dengan jumlah neutron si M. Jadi isoton itu akhirannya N, berarti dia neutronnya sama. Ya, neutronnya N sama dengan L. Oke. Kemudian jika dalam setiap atom mengandung 12 proton, jadi M itu ada protonnya 12. Maka konfigurasi atom L. Nah, maka kita cari di sini dulu. Berapakah nomor atom L? Proton itu apa? Proton itu adalah, kita anggaplah di sini X ya. Nah, X. Jadi di sini Bapak anggap X dia, nggak tahu kita gitu ya. Nah, neutron itu adalah massa dikurang dengan proton. Jadi 23 dikurang X untuk si L sama dengan 24 dikurang 12. Jadi X sama dengan ya. X sama dengan berapa ini? 12. 23 12 berarti 11. Nah, kalau L nomor atomnya 11, coba konfigurasikan Ne 10 ya kan. Habis itu 3S1. Jadi jawabannya ini 11. Nah, gitu ya. Kemudian nomor 5, bilangan oksidasi N pada HNO3, N2H4 dan NO2 berturut-turut adalah ini bilox ya, soal bilox. Coba cari bilox N dalam HNO3. Ingat aturan bilox ya. Bilox golongan 1A adalah plus 1 ya, golongan 2A plus 2, logam golongan 2A F-1, kemudian H plus 1, O min 2 ya. Jadi di sini H itu plus 1 ya, O itu min 2 ya kan, min 2. Jadi min 2 kali 3 jadi min 6 ya kan, min 6 1 kali hanya 1 sama dengannya 0. Berarti berapa ya kan, ditambah berapa, berarti tambah 5. Jadi N-nya di sini positif 5. Yang N-nya positif 5 itu ini salah ya kan, karena dia enggak 5, ini juga salah. Ya kan, ini minus 5 ini salah, berarti tinggal B sama D. Kemudian kita cari lagi yang lainnya, yaitu bilangan oksidasi dari si N2H4 ya, N2H4. Dalam aturan N enggak ada aturannya ya. N enggak ada masuk aturan, berarti kita cari H itu positif 1 kali 4 jadi positif 4 sama dengannya 0. Berarti ini min 4. Min 4 bagi 2 berarti min 2. Nah, jadi jawabannya jelas D. Ya, nanti yang NO2
plus 4 ya, cari sendiri ya. Kemudian kita lanjut nomor 6. Pada baterai litium terjadi reaksi sebagai berikut ini ya. Pasangan spesies yang bertindak sebagai oksidator dan hasil oksidasinya. Oke, yang ditanya oksidator dan hasil oksidasinya. Sekarang kita tuliskan ulang ya persamaan reaksinya 2SO ya, Cl 2 ditambah dengan 4Li ya. 4Li menghasilkan 4Li positif ya, ditambah dengan S saja ditambah dengan 4Cl negatif ditambah dengan SO2. Nah, sekarang yang ditanya adalah mana yang oksidator. Oksidator dan hasil oksidasinya. Oke, oksidator. Oksidator yang biloxnya ya. Oke, ini gampang ya, unsur bebas ya kan, biloxnya 0. Nah, ini ada muatannya plus 1 ya udah, berarti biloxnya 1. Berarti kalau gitu ya, dari 0 ke 1 ini adalah oksidasi. Kemudian kita perhatikan lagi di sini S. S itu di sini 0 ya. S biloxnya 0. Sementara S di sini berapa biloxnya? Kalau O minus 2 ya kan, kali 2 minus 4 berarti di sini biloxnya plus 4. Ini kita cari di sini bilox atau bilangan oksidasi dari SOCl. SOCl ya, SOCl2. Nah, kalau Cl di sini biloxnya adalah min 1 ya. Nah, Cl kalau dia seperti ini berarti biloxnya min 1. Nah, berarti O biloxnya adalah minus 2. Ada di aturan. Minus 1 kali 2 berarti minus 2. O minus 2 berarti minus 4 ya, sama dengan 0. Berarti S nya adalah plus 4. Jadi sini plus 4. Jadi S itu berubahnya adalah turun ke sini ke 0, dari 4 ke 0. Kalau dari S dulu nggak berubah, berarti ini adalah reduksi. Kenapa? Karena turun. Nah, ingat nggak yang namanya oksidator? Oksidator adalah yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi siapa? SOCl2. Berarti oksidatornya adalah yang mengalami reduksi siapa? SOCl2. Hasil oksidasi. Nah, hasil oksidasi itu yang mengalami oksidasi adalah Li, menjadi Li positif. Hasil oksidasi apa? Li positif. Jadi SOCl2 dan Li positif. Maka jawabannya itu E. Oke ya, kemudian kita lanjut nomor 7. 3 nomor lagi. Diketahui massa atom relatif Al27O16H1C40P31C12N14. Massa molekul relatif yang tidak benar adalah. Nah, di sini jawabannya adalah D. Langsung aja kita buktikan yang tidak benar itu ya. Kalau dia NH4 ya 2 kali kemudian PO4, kita mencari MR-nya, berarti nanti kita tambah-tambahkan aja atomnya ya kan. Oke, kemudian atom N di sini 2 kali, berarti 2 ARN. Kan gitu cara nyari MR kan, masih ingat ya? Tambah hanya 4 kali 2 8, berarti 8 kali ARH. Ya kan, tambah P-nya 1 ARP, O-nya 4 tambah 4 ARO. Masukkan nilai 2 kali ARN 14, tambah 8 kali ARH 1, tambah dengan ARP 32. ARP berapa? 31 tambah dengan ARO 4 kali ARO 4 kali 16 28 tambah 8 berarti ini berapa? 36 tambah 31 berarti 67 ya, 67 tambah dengan 64. 67 tambah 64, 67 tambah 64 berarti 67 tambah 64 berarti 1, kemudian 31. Nah, 131 ini yang harusnya MR yang benar, tapi sih 98. Nah, maka jawabannya adalah D, itu yang tidak benar. Nanti yang lainnya tinggal buktikan sendiri ya, bisa ya. Nomor 8 kita lanjut. Dalam senyawa besi sulfida FeS, massa Fe massa S 7:4. Jika 16 besi dan sinar massa yang disimpulkan adalah oke. Jadi gini caranya ya. Jadi ini namanya hukum Proust ya. Soal seperti ini namanya hukum Proust. Hukum perbandingan tetap. Nah, caranya gimana, Pak? Caranya gini ya. Massa Fe dibanding massa S. Katanya adalah 7 berbanding 4. 7 berbanding 4. Kemudian, jika Fe yang direaksikan 16 gram, ya besinya 16 gram, kemudian sulfidanya 8 gram, maka apa yang akan terjadi? Nah, sekarang caranya kita bagikan aja. Massanya kita bagi dengan pembanding. Jadi massanya kan 16, pembandingnya kan 7. Ini kok kita sama dengan kan ini 2, ya kan? Iya enggak? 2, berapa? 2,14. 2 bagi 7 berarti enggak sampai 3, 2,2-an.
Sementara kalau S itu 8 gram, kita bagi dengan pembandingnya 4, berarti 2. Nah, karena dia lebih kecil, ya, lebih kecil ini, ya. Jadi dia habis. Kenapa? Karena dia lebih kecil. Karena lebih kecil. Hasil bagi antara massa dengan pembanding. Jadi dia habis, masih lebih kecil. Oke, jadi kalau dia habis, maka kita mau mencari FE nih. Nah, cari FE. Jadi cari FE-nya berapa yang habis? Caranya gini. FE itu 7, ya kan? 7 pembandingnya. Kemudian S itu pembandingnya 4. Jadi 7 banding 4 karena FE banding S. Kita mencari FE. Jadi FE di atas 7 banding 4 kali dengan massanya 8. Berarti sama dengan 14 gram. Harusnya FE yang habis 14 gram. Tapi di sini 16 gram. Berarti ada sisa 2 gram. Jadi ada sisa FE berapa? 16 kurang 14 sama dengan 2 gram. Nah, jadi 2 gram bersisa. Kalau 2 gram bersisa, maka 16 tambah 0, yang terbentuk FS-nya adalah 422. Dengan catatan apa? Sisa FE sebanyak 2 gram. Harusnya kan 16 tambah 18. 16 tambah 8, 24. Gitu ya. Oke, nomor 9, pupuk yang banyak mengandung nitrogen. Nah, caranya gini aja ya, paling gampangnya caranya gini. Paling banyak mengandung nitrogen, jadi AR nitrogennya kamu bagi sama MR senyawanya. Nah, lalu kita kali dengan jumlah atom atau N lah ya. Atau X lah. Kita kali X. Jadi gini aja gampangnya ya, kita cari dulu yang A. Oke. ARN itu kan 14. Ya, 14. Kemudian dikali dengan jumlah atom N-nya di sini adalah 2 bagi 142. Nah, ini kalau kita sederhanakan berapa? Kan gitu kan? Kemudian yang B. Jumlah atom N-nya dalam kurung ini 3 kali, berarti 14 kali 3 per 150. Yang C. Jumlah atom N-nya itu 2, berarti 14 kali 2 per 60. Kemudian yang D. Yang D itu adalah N-nya 2 ya, 14 kali 2 per 80. Yang E, ya kan, N-nya 1 ya, jadi 14 kali 1 per 85. Mana yang paling besar nilainya? Tentu ini karena penyebutnya paling kecil. Ya kan? Nah, jadi jawabannya C. Itu aja yang paling besar. Tengok nilai yang paling besar. Nah, demikian video kita ini. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.